warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya pada malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis ilmu, yakni mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka taqarrub ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada manusia yang terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia tempat menitipkan firman-Nya melalui malaikat Jibril, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pula dia kekasihnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala juga jadikan dia teladan bagi umatnya, uswatun hasanah, yakni kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang tema penyebab lemahnya iman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa para ulama mendefinisikan iman itu adalah al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkani. Iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Lalu tidak cukup hanya dibenarkan di dalam hati, tetapi juga harus ada pengakuan dengan ucapan lisan, wal qawlu bil lisani, dan pengakuan dengan mengucapkan lisan. Makanya orang-orang yang di dalam hatinya yakin akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, mengaku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta, tetapi dia dilahirkan dari rahim seorang kafir, orang non muslim, bukan dari rahim muslim dan muslimah, maka wajib dia mengucapkan syahadat sebagai bentuk pembuktiannya. Lalu orang-orang yang sudah yakin di dalam hatinya, kemudian diucapkan pengakuan dengan lisannya, ternyata tidak benar hanya sampai di situ saja, tidak cukup hanya sampai di situ saja, dia juga harus melakukan wal amalu bil arkan,
dengan mengamalkan seluruh anggota badannya. Kalau di dalam syariat Islam ini ada diperintahkan kita untuk sholat, maka kita kerjakan sholat. Kalau memasuki bulan Ramadan diwajibkan kita untuk berpuasa, maka kita wajib untuk berpuasa. Ini wa amalu bil arkan. Tidak cukup hanya saya Islam, tidak cukup saya sudah bersyahadat, tapi sehari-hari kehidupannya jauh, tidak pernah sholat, tidak pernah masuk masjid, tidak pernah dekat masjid. Orang puasa tidak pernah berpuasa, KTP-nya Islam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama min ahli sunnah wal jamaah menyepakati bahwa al-imanu yazidu wa yankus, bahwa keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Keimanan itu bisa naik, bisa turun. Keimanan itu bisa muncul dan juga bisa tercabut dari dalam diri kita. Makanya orang-orang yang tercabut keimanannya kemudian keluar dari agama Islam, murtad, kalau dia tidak cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan kafir, maka khalidina fiha abada, kekal selamanya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, mati melainkan dalam keadaan Islam, memegang iman. Nah, karena mati itu cuma satu kali, hidup itu nanti dua kali nih. Setelah kita hidup di dunia, kita mati, maka nanti kita akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Nah, ini keyakinan dari orang-orang Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini bahwa innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu, yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya, takut, ngeri ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang ini wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atas mereka, maka ketika itu zadat imanuhum, bertambahlah keimanan mereka yang sudah ada ini tadi. Maka keimanan ini bisa bertambah, bisa berkurang. Yang mana kita harus tetap istiqomah menjaga keimanan kita ini tadi, supaya apa? Supaya kita mati dalam keadaan iman. Jangan sampai kita ini terlepas mati dalam keadaan iman kita sudah tercabut dari dada kita atau dari hati kita. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan ini kalau bisa kita ibaratkan seperti sebuah pohon, sebuah tanaman, sebuah tumbuhan. Maka tanaman ini tadi dia perlu dirawat, perlu disirami, sehingga dia dapat tumbuh, dapat berkembang dengan baik. Yang mana kalau keimanan ini tadi tidak dirawat, tidak disirami, tidak diperhatikan, maka tanaman ini tadi atau pohon ini tadi, maka dia bisa kering, bahkan bisa mati. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebab lemahnya iman yang pertama yaitu karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu bi-tha'ah wa yanqusu bil ma'asi. Keimanan itu akan selalu naik drastis, terus meningkat ketika seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sedang melaksanakan sholat wajib, sudah kita jaga ini, maka ketika itu keimanan kita akan meningkat. Kita bisa menambah dengan sholat-sholat sunnah. Setelah kita bisa istiqomah melaksanakan sholat sunnah, kita bisa lagi menambah dengan sholat-sholat tahajud, sholat duha. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan amal-amal soleh yang lainnya seperti berinfak, bersedekah. Akan dibukakan amalan-amalan yang lain, itu akan terasa ringan. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sholat ini tadi misalnya kita tinggalkan satu kali, maka ketika itu dada kita ini, hati kita ini merasa gelisah. Pernah nggak Pak merasakan? Mungkin sibuk ketika itu sampai-sampai sholatnya tertinggal atau lupa. Itu perasaan kita gelisah, hati kita itu. Karena kita terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga iman kita itu yazid, meningkat. Nah, satu kali tertinggal, ini kita rasa gelisah hati kita. Tapi apabila besoknya kita tinggalkan lagi, maka keimanan ketika itu sudah berkurang itu. Itu perasaan gelisahnya sudah mulai berkurang juga. Lama-kelamaan sering kita tinggalkan dalam satu hari mungkin satu kali, kemudian nanti berangsur 2 kali, berangsur 3 kali, lama-lama dia satu hari cuma sholat satu kali, sholat maghrib aja lagi. Sudah tidak ada rasa lagi ketika mendengar seruan azan ini. Mengapa malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu sebabnya iman. Karena iman di dalam hati kita, di dalam jiwa kita ini lemah, maka ketika itu kita malas untuk datang ke majelis taklim, datang untuk ke masjid melaksanakan sholat, apalagi sholat subuh ini berat sekali, apalagi ketika ada hujan rintik-rintik ya. Wah, selimut masih hangat ini. Dipanggil oleh muazin, as-sholatu khairun minan naun. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini kita pilih yang mana ini? Kalau ketika itu keimanan kita ini memuncak tinggi lagi itu, wah, hujan-hujan gerintik, gerimis kok, saya ada payung, saya ada mobil, saya ada motor, saya ada jas hujan. Datang tetap ke masjid baru hujan. Tapi kalau ketika itu keimanan kita sedang turun dan kita tidak berusaha untuk menambahnya, maka ketika itu bisa-bisa sholat ini kita tinggalkan. Udahlah, hujan juga kok, dimaafkan, kita sholat di rumah, atau sholatnya nanti aja lah. Nah, inilah mengapa kita malas, mengapa kita terhalang. Itu yang sebetulnya yang menentukan adalah iman kita ketika itu. Al-imanu yazidu bi-tha'ah. Keimanan itu akan selalu meningkat, selalu naik, drastis, memuncak ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyebab keimanan lemah yaitu adalah wayan kusu bil ma'asi. Keimanan itu akan selalu berkurang, turun ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, Bu, maksiat itu berefek kepada tubuh kita. Cuman kita nggak terlihat aja iman kita ini sedang digrogoti. Cuman kita nggak bisa melihat secara kasat mata keimanan kita ini sedang habis digrogoti ketika itu oleh maksiat, dimakan ketika itu. Kalau kita sadar, kalau bisa melihat, wah, keimanan kita habis, tentu kita akan sadar diri, mawas diri, perhatian. Tetapi orang tidak sadar bahwa ketika itu keimanannya sedang habis, dimakan oleh dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Rasulullah SAW mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba
idza akhta'a khati'atan, apabila melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, dia melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, maka nukitat fi qalbihi nuqtatun saudaun, maka ketika itu ada satu titik hitam, titik bintik hitam ditorehkan di dalam hatinya ketika itu. Jadi kalau kita itu melakukan suatu dosa, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu nukitat fi qalbihi, dititikkan, digoreskan di dalam hati kita itu nuqtatun saudaun, yakni satu titik bintik hitam. Idza naza'a, apabila orang ini tadi meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, wastaghfaro, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wataba, setelah beristighfar kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuhu, maka ketika itu mengkilat kembali hatinya ini. Kalau kita ibaratkan seperti kaca itu, Pak. Kalau ada satu titik tinta hitam gitu kan, ketika melakukan suatu dosa, maka satu titik tinta hitam itu. Nah, segera ketika itu naza'a, kita tinggalkan maksiat tersebut, wastaghfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wataba, kemudian kita bertobat, sukila qalbuhu, kata Rasulullah, maka hatinya akan cemerlang kembali. Jadi nggak sempat ada titik, oh kita sadar kemudian langsung kita bersihkan dengan kita tinggalkan maksiat itu dengan istighfar dan juga dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, kalau sebaliknya dosa itu terus kita lakukan, satu titik bintik hitam tadi itu kemudian kita nggak tinggalkan, kemudian kita nggak ucapkan istighfar, kemudian kita nggak bertobat juga, masih terus kita tambah dosa kita ini, ditambah lagi satu titik, terus tambah lagi satu titik sampai hatinya itu hitam. Nah, kalau misalnya hatinya itu udah penuh hitam, itu nggak cukup lagi dengan cuman sekali istighfar, cuman sekali meninggalkan maksiat, itu udah nggak cukup lagi. Sama kalau kita udah bersihkan kaca yang udah berkarat lama, itu sekali kita bersihkan itu nggak langsung bersih. Kenapa? Karena sudah lama, bertahun-tahun melekat di situ. Harus pakai pembersih yang kuat ketika itu. Bersihkan terus, gasak-gasak sehingga menjadi cemerlang kembali. Nah, hati kita itu juga seperti itu. Makanya hati-hati orang yang sudah mati. Makanya hati itu kan ada yang qalbun salim, qalbun marid, wa qalbun mayit. Hati yang sakit ini adalah hati orang yang kadang dia taat kepada Allah, kadang maksiat kepada Allah. Kadang dia rajin melaksanakan perintah Allah, kadang dia rajin juga melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia sakit hatinya. Tapi kalau lama-lama dia terjatuh di dalam maksiatnya, qalbun mayit, hatinya itu mati. Kalau hati sudah mati, Pak, Bu, ini ceramah kayak gini nih nggak mau lagi dengar ini. Nasihat sudah nggak mau lagi ini. Sehingga ketika dinasihati, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa Tuhan di sini. Tuhan di masjid, agama di masjid, fokus saja. Di luar, di pasar, di lapangan, ini bukan urusan agama. Nah, ini kalau hati itu sudah mati, gak tersentuh lagi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dinasehati gak mau lagi. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala udah gak bergetar lagi. Disebut nama Allah sudah gak takut lagi. Hatinya sudah mati. Orang seperti ini biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau masih cinta, maka akan diberikan musibah. Maka ketika diberikan musibah biasanya sadar ini. Kalau dia lupa dengan kekayaannya, maka hartanya akan diambil oleh Allah. Hangus sebentar aja bisa itu. Rumah mewah terbakar, atau kaya diberikan penyakit yang sangat berat, sehingga ketika itu uangnya habis untuk berobat ini. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu baru sadar ini. Kalau nasihat udah nggak sadar lagi, udah nggak mempan lagi, karena diberikan musibah baru sadar. Nah, jangan sampai kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran kepada diri kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14,
kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun, yang mana sekali-kali tidaklah perbuatan mereka itu yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali mereka itu tidaklah melakukan perbuatan, melainkan mereka melakukan perbuatan yang menutup hati-hati mereka. Nah, jadi inilah menyebabkan lemahnya iman kita itu tadi. Jadi kalau kita maksiat, kalau yang namanya maksiat Pak, Bu, tidak dihitung dia itu besar atau kecil, tidak dilihat dia itu besar atau kecil, akan tetapi ini dosa, maksiat, maka tinggalkan. Gak penting, ini kan kecil. Dosa ghibah, dosa ngomong-ngomongin orang, ini kan kecil, gak seperti membunuh. Tetap kalau yang namanya dosa itu berdosa, seperti hati tadi, satu titik bintik hitam, kecil, awalnya kecil, tapi kalau lama kelamaan, kalau hatinya sudah hitam, itu maka sulit untuk dibersihkan kembali. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penyebab lemahnya iman yang pertama yaitu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dampaknya tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi bisa kita rasakan. Cobalah kalau kita maksiat, maka kita malas itu untuk sholat, malas apalagi untuk datang ke majelis taklim, dengarkan pengajian, menambah ilmu kita, dengarkan Al-Quran, itu hatinya itu gelisah itu karena banyaknya maksiat. Maka kalau kita ingin mudah, enak mendengarkan Al-Quran, rajin melaksanakan sholat dan amalan soleh, maka tambah selalu ketaatan kita kepada Allah dan tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab lemahnya iman yaitu adalah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak bersihnya niat kita, la taharat an-niyah fil amal, di dalam melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi sebab lemahnya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah diperintahkan kepada orang-orang yang beriman illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ketaatan ini yakni maksudnya yaitu adalah mempersembahkan ibadah yang dia lakukan itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak, banyak Bu, orang yang zohirnya kelihatan beribadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di hatinya, hakikatnya dia tidak sedang mencari ridho Allah, mencari ridho manusia, mencari pujian manusia, mencari sanjungan manusia. Banyak ini. Bahkan hati-hati kita juga bisa terkena fitnah ini kalau kita tidak meluruskan kembali niat kita. Datang ke masjid, sholat, supaya dikatakan oleh warganya, masyarakatnya, oh, si fulan alim, si fulan rajin, sholatnya lama, zikirnya lama ketika di keramaian orang. Tapi ketika di kesendirian, tidak ada orang yang melihat, maka sholatnya tidak selama sholatnya ketika di keramaian orang ini. Zikirnya tidak sepanjang ketika dia zikir di tengah orang ramai. Maka ini cukup disebut, dikatakan sebagai orang yang munafik. Makanya sholat subuh itu kan juga luar biasa. Ini pertanda orang-orang yang tidak hadir ketika sholat subuh ini bisa dikatakan sebagai orang munafik. Kalau sholat maghrib,
Sholat isya mungkin masih bisa karena orang habis dari pekerjaan, habis mandi. Nah kalau sholat yang lain seperti sholat subuh ini berat ini. Maka bagi yang tidak hadir ketika itu, Rasulullah mengatakan ada orang yang tidak hadir, para sahabatnya ketika sholat subuh, maka dia sudah terkategorikan sebagai orang munafik. Kenapa hanya sholat yang lain aja, yang enak-enak aja datang, sementara sholat subuh ini tidak hadir? Padahal yang disembah ketika sholat zuhur, sholat maghrib itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat subuh juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa jamaah sholat subuh ini sedikit dibandingkan jamaah sholat yang lain? Ini menguji iman kita lagi. Apakah kita itu betul-betul beribadah kepada Allah hanya niatnya ikhlas untuk Allah, atau hanya kita supaya dipandang oleh orang lain? Makanya Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya benar-benar orang itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu hanya akan dibalas, mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Makanya Pak, Bu, kita sama-sama sholat, kita sama-sama hadir ke majelis taklim, pengajian. Akan tetapi yang membedakan pahala kita di sini itu niat kita. Kalau kita niat dari rumah tadi memang untuk membersihkan hati, untuk menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, hadir ke sini, maka dihitung nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya ini. Akan tetapi kalau kita hadir di sini bukan untuk menuntut ilmu, tapi karena nggak enak, misalnya rumah dekat masjid gitu, atau karena saya panitianya gitu kan, dia tetap mendapatkan keutamaan di dalam majelis ilmu. Akan tetapi niatnya ini tadi sudah berkurang, kurang juga nilai pahalanya. Nah ini bisa kelama-kelamaan kalau tidak dia luruskan niatnya, bisa menjadi sebab lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beribadah ini sudah orientasinya dunia, orientasinya manusia, ridho manusia, pujian manusia, sanjungan manusia. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu hendaklah kita selalu meluruskan niat kita untuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika kita sudah niat baik saja, misalnya besok pagi kita ingin bersedekah ini, karena kita tahu hadisnya yang mengatakan bahwa barang siapa yang bersedekah di subuh hari, maka ada 2 orang malaikat yang akan mendoakannya. Maka kita niat nih pada malam hari, besok subuh kalau saya sholat subuh di masjid, saya infak 50.000, nah saya sedekah. Tahu-tahu ternyata ketika pas pergi sholat subuh, cari-cari duitnya hilang, nggak tahu kemana. Ini bukan pura-pura hilang ini, tapi benar-benar hilang. Maka ketika itu orang ini sudah mendapatkan pahala 1, pahala niat baik, walaupun nggak jadi mengerjakan amalan tersebut, walaupun nggak jadi sedekah 50.000, tapi niatnya ini sudah dihitung pahala oleh malaikat, itu dicatat nih 1 pahala niat baik. Dia mau infak subuh, ternyata uangnya hilang. Nah, bukan pura-pura hilang. Jadi malaikat itu baik itu sama kita Pak, Bu. Ternyata supaya kita ini lebih besar persen untuk masuk surganya, niat saja sudah dicatat. Akan tetapi kalau suatu ketika kita ini punya niat jelek, punya niat buruk, tapi belum sempat kita kerjakan, baru niat aja, nanti kalau ketemu si fulan saya mau ejek-ejek dia, saya mau fitnah dia, nanti kalau ketemu si fulan saya mau gibah tentang si fulanah juga. Nah maka ketika itu ternyata besok pagi itu hujan, maka dia nggak jadi ketemu sama temennya yang mau diajak gibah ini. Maka ketika itu dia nggak berdosa, karena dia nggak melakukan maksiat, baru niat saja. Maka ketika niat saja, niat jelek, maka nggak dicatat sebagai suatu keburukan oleh para malaikat. Kapan dicatat? Sampai dia itu mengerjakannya, baru dicatat 1 aja. Bayangkan Pak, beda dengan niat baik tadi ya. Niat baik udah dicatat 1 walaupun nggak dikerjakan. Ini
Sebelum dikerjakan nggak dicatat. Tahu-tahu besok pagi hujan, dia nggak jadi ketemu sama temannya, nggak jadi menggibah, nggak jadi menfitnah, maka ketika itu dia tidak dicatat kejelekannya walaupun udah niat jelek. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata peluang kita untuk masuk surga itu lebih besar sebenarnya. Tapi kita ini biasanya nggak sadar. Banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Kalau kita tidak kuat untuk berinfak, bersodako, mungkin karena kita orang yang kekurangan harta, ekonomi kita susah, kita bisa pilih amal-amal yang lain. Seperti sholat, seperti puasa. Makanya sahabat Bilal bin Rabah, kenal Pak? Bilal bin Rabah kenal gak? Ibu kenal gak Bilal bin Rabah? Kulitnya putih apa merah? Hitam. Berarti kenal ini. Pernah ketemu? Oh, dengar cerita aja. Hitam kulitnya. Kulitnya hitam, rambutnya hitam. Giginya putih. Kalau gigi kan putih, nggak mungkin hitam. Nah, Bilal bin Rabah ini seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Jadi secara nasab itu udah rendah lah gitu. Bukan orang yang merdeka ketika itu. Bukan dari keluarga yang kaya raya juga. Nggak ahli perang juga. Akan tetapi Rasulullah SAW di dalam tidurnya ini pernah memimpikan bahwa Bilal ini terompahnya, sendalnya itu sudah berada di surga. Orangnya masih hidup di dunia. Sendalnya sudah berada di surga. Luar biasa nggak ini, Pak? Sendal kita jangan nyampe kita aja lah gitu kan. Sendal kita belum tentu sampai. Nah, Rasulullah ini Pak, Bu, itu akrab dengan sahabatnya itu sungguh luar biasa. Kalau kita akrab sekali, itu biasanya kita ada teman kita bicara di belakang tembok, kita nggak lihat ini, tapi suaranya besar, ketawanya besar. Oh, si fulan lagi ngomong. Kita tahu kenapa? Karena suaranya teman sahabat kita, karib kita ini. Kita tahu walaupun nggak lihat ya. Nah, Rasulullah itu saking dekat dengan sahabatnya, tidak hanya suara, bahkan gerak sandal sahabatnya dia tahu. Oh, kalau keras seperti ini Umar yang jalan ini. Oh, kalau lembut seperti ini Abu Bakar. Oh, seperti ini, ini Bilal ini. Nah, Bilal itu terdengar terompahnya oleh Rasulullah di surga. Padahal orangnya masih hidup di dunia. Luar biasa ini. Padahal bukan ahli sodako, ahli siam bukan, ahli perang juga enggak. Maka ketika itu Rasulullah penasaran, besok paginya dicarilah Bilal ini. Ditanyakan, wahai Bilal, apa amalan kamu ini? Apa amalan yang engkau lakukan? Saya tidak ada melakukan amal apa-apa ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Saya memimpikan bahwa terompahmu ini sudah sampai di surga. Tentu ada amalan yang engkau lakukan, ini apa? Kalau sedekah, seorang dermawan, saya orang yang miskin. Kalau berjihad, berperang, saya orang yang lemah, nggak kuat juga. Bukan ahli siam, bukan ahli puasa juga. Maka ketika itu coba dicari, pasti ada. Maka ketika itu Bilal mengatakan, oh iya, saya punya kebiasaan Rasulullah, jadi saya itu selalu berwudu. Jadi tubuh saya ini dalam kondisi suci. Setiap berhadas, maka ketika itu saya bersuci, berwudu, kemudian sholat dua rakaat, sholat sunnah wudu. Dan ini terus Bilal itu lakukan sepanjang hidupnya, istiqomah dengan amalan ini saja. Maka ternyata amalan inilah yang istiqomah ini yang mengantarkannya itu sampai ke surga. Gampang ternyata Pak, masuk surga itu gampang. Pilihlah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan secara istiqomah ini. Jangan kita bersedia, saya kan orang miskin Ustadz, ekonomi susah, kayaknya untuk infak nggak bisa. Kita pilih amalan lain. Berarti kalau karena kita ekonomi susah, mungkin jarang makan kan, kita pilih siam, puasa. Karena ada di dalam surga itu pintu yang bernama Ar-Rayyan, pintu ahli siam, yang mana ahli puasa ini akan dipanggil dari pintu tersebut. Nah, ketika pintu ini sudah tertutup, maka ketika itu tidak akan ada yang bisa masuk lagi kecuali hanya orang-orang yang selalu ketika di dunianya melaksanakan
puasa. Nah ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali menuliskan, ada seorang penyair yang mengatakan, sahrul uyun li ghairi wajhika dha'iun wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Sahrul uyun li ghairi wajhika dha'iun. Berjaganya mata, sahrul uyun, begadangnya mata di malam hari, li ghairi wajhika, bukan untuk mencari wajahmu, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, doiun, maka itu kesia-siaan. Jadi kita itu kalau begadang kuat, nonton bola apalagi nih ya Pak, apalagi Piala Dunia misalnya gitu kan, tahan mata kita ini untuk begadang ini. Di warung kopi kita tahan lama, padahal kopinya cuma satu ya Pak, secangkir ya, kopi lama itu berjam-jam itu, menghabiskan waktu itu tadi, tahan mata kita ini. Tapi kalau untuk bangun malam, sholat tahajud, lemah mata kita ini, langsung cepat ngantuk ya. Apalagi kalau pengajian lama, langsung nguap-nguap kan, ditiup sama setan kan, udah matanya udah gini-gini nih. Tapi kalau kita begadang untuk mencari selain wajah Allah Subhanahu wa taala, itu kita kuat itu. Nah, kata penyair ini, sahrul uyun, bergadangnya mata, berjaganya mata, li ghairi wajhika, bukan untuk mencari ridhomu, wajahmu ya Allah, doiun, maka itu kesia-siaan. Jadi capek-capek mata kita ini begadang, ternyata itu sia-sia, karena bukan untuk mencari ridho Allah. Kecuali mata kita ini digunakan untuk pengajian, majelis taklim, bertahan kita di situ untuk tidak ngantuk, membaca Al-Qur'an, tadarus. Kalau bulan Ramadan selepas sholat tarawih, bangun di malam hari melaksanakan sholat tahajud, maka itu yang bermanfaat. Capeknya mata kita ini, air mata kita ini, nanti mata kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika, dan menangisnya mata ini li ghairi faqdika, yakni karena sebab, bukan karena kehilangan kamu, maka batilun, maka itu adalah batil. Jadi kalau kita menangisi harta dunia, kenikmatan dunia hilang, nangis kita, bersedih kita berhari-hari, motornya hilang, berhari-hari nangis, berhari-hari tidak makan, mungkin ibu-ibu cincinnya hilang, kalungnya hilang yang baru dibelikan kemarin, nangis kita ini, bersedih berhari-hari, bukan karena sebab Allah Subhanahu wa taala, batilun, maka itu adalah batil. Tapi pernah nggak Pak, Bu, orang yang sedih, orang yang menangis karena tidak mendapatkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, pernah nggak orang nangis? Nggak pernah. Pernah nggak orang bersedih berhari-hari? Nggak pernah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh itu khairun, lebih baik, minad dunya, dari dunia, wa fiha, dan seluruh isi dunia ini. Lebih mahal dari mobil mewah, dari mahal dari harta-harta, rumah-rumah mewah, lebih mahal ternyata. Tapi pernah nggak orang menangis? Pernah nggak orang bersedih berhari-hari ketinggalan sholat 2 rakaat ini? Nggak pernah kan? Tapi kalau misalnya motornya yang baru hilang, tangis. Cincin emasnya hilang, nah nangis. Apalagi HP Androidnya dicuri orang, langsung bersedih. Nggak nafsu makan, nggak nafsu minum. Nah, kata seorang penyair ini tadi, wa buka'uhunna, adapun menangis bersedihnya mata ini tadi, li ghairi faqdika, bukan karena sebab kehilangan Allah, bukan karena sebab kehilangan iman, batilun, maka itu adalah sesuatu yang batil. Dunia ini gak perlu kita tangisi, bisa dicari, bisa kita dapatkan kembali. Maka jangan ditangisi harta yang hilang, jangan ditangisi nikmat-nikmat dunia yang hilang. Kalau iman kita ini yang hilang, baru kita tangis ini. Karena kalau keimanan udah hilang, tidak hanya sedih di dunia, tetapi juga sedih
di akhirat. Nah, penyebab yang kedua ini adalah maka luruskan niat kita kembali supaya ketika di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan nilai ibadah hanya dengan niat yang baik ini tadilah. Luruskan niat kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu tidak ada apa-apanya. Pujian manusia nggak ada apa-apanya. Walaupun orang nggak lihat, kita tetap melakukan kebaikan, kita tetap menolong orang, kita tetap misalnya ada duri di jalan, maka kita tetap buang walaupun orang lain nggak lihat, karena Allah maha melihat perbuatan yang kita lakukan. Nah, ini yang kedua. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang terakhir, sebab lemahnya iman yaitu adalah aklul haram, yakni memakan makanan yang haram. Nah, ini juga menjadi sebab lemahnya iman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyibun, zat yang maha baik, zat yang maha indah, yang hanya akan menerima amalan seseorang itu yang indah-indah juga. La yaqbalu, tidak akan pernah menerima amalan seseorang sebesar apapun amalannya, sebesar seluas apapun manfaatnya untuk orang banyak, kalau amalan itu tadi termasuk zat-zat haram di dalamnya, illa thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Makanya ketika itu diperintahkan kepada orang-orang beriman, sebagaimana perintah ini juga diperintahkan kepada para rasul-rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para rasul, perintah ini juga untuk orang-orang beriman. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makan makanan yang baik. Perbaiki makanan kalian yang masuk ke dalam tubuh kalian itu dulu. Setelah makanan kalian ini baik, makanan kalian ini telah jelas halalnya, wa'malu sholihan, baru kalian beramal soleh. Ngapa nggak perintah amal soleh dulu? Karena orang yang di dalam tubuhnya ada zat-zat haram, mengalir darah dan daging dari yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amalan orang tersebut. Tunggang tunggit kita sholat, melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita makan ini adalah makanan haram, yang kita minum ini adalah minuman haram, baju yang kita pakai ini baju haram. La yaqbalu, tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala terima illa thayyibah, kecuali amalan yang baik pula. Nah, Rasulullah SAW menceritakan di dalam sebuah hadis, summa dzakarar rajul yutilu safar, seorang laki-laki yang melakukan safar, perjalanan yang sangat panjang, asy'asa akbar, yang sampai-sampai rambutnya itu berdebu saking lamanya melakukan perjalanan safar ini tadi. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, kedua tangannya ini diangkat tinggi-tinggi ke langit. Yamuddu yadaihi ila sama, ya Rabbi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kabulkan doa saya, ya Allah dengarkan doa saya, ya Allah istijabahi permintaan saya. Akan tetapi kata Rasulullah, orang yang doa ini sambil nangis-nangis ini tadi, dalam keadaan safar ini tadi, sebetulnya secara syarat untuk terkabulnya doa ini udah terpenuhi nih, dalam keadaan safar, waktu yang mustajab. Akan tetapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun, dia makan makanan haram. Orang yang berdoa ini, orang yang kelihatan secara zohirnya sedang berdoa, sedang melakukan amalan soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, wa mat'amuhu haramun, dia makan dari makanan haram. Kalau misalnya di meja ada terhidang makanan, nasinya haram,
dibeli dengan uang haram. Daging ikannya haram, daging ayamnya haram, sayurnya haram dia makan. Wa mashrabuhu haramun, minuman juga minuman haram. Mungkin air tehnya, air kopinya yang dihidangkan di mejanya ketika itu sarapan pagi, makan siang, makan malamnya. Wa malbasuhu haramun, dan dia pakai baju dibeli dengan uang haram. Pecinya untuk sholat, baju kokonya, baju gamisnya untuk hadir ke masjid dapat dari uang haram. Sarungnya, tasbihnya, sajadahnya didapatkan dengan uang haram. Wa ghuziya bil haram, dan dia tumbuh dari kecil dewasa sampai tua, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dalam keadaan harta haram ini tadi. Zahirnya kelihatan beribadah. Fa anna yustajabu lidzalika, kata Rasulullah. Mustahil doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, yang tidak akan pernah menerima amalan siapapun, seluas apapun, sebesar apapun manfaatnya, kalau bukan amalan yang baik pula, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak pentingnya. Makanan ibarat energi. Kita ini mau melakukan ketaatan kepada Allah butuh energi. Nah, energi kita ini kalau dari zat-zat yang negatif kita masukkan, makanan nasinya haram, minumannya haram, itu malas ini. Ini sebab lemahnya iman itu. Malas kita melakukan saulat itu malas. Gerak badan kita ini malas. Karena apa? Karena di dalam badan kita ini ada harta yang haram, zat yang haram. Pakaian yang kita pakai ini ada pakaian yang haram. Itu melakukan ketaatan kepada Allah berat sekali. Ini sebab lemahnya iman ini tadi. Walaupun kita, kok saya sudah berdoa, Ustadz, bermalam-malam menangis tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sering sholat. Cek, koreksi pada makanan kita. Ada nggak harta-harta yang subhat? Ada nggak harta-harta yang haram ini yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masih ada di rumah kita ini? Buang kalau masih ada. Baju-baju kita, biarlah baju kita sederhana, yang penting bersih, tapi kita dapatkan dengan uang halal, enak beribadah, tenang hati kita. Rumah kita biasa saja sederhana, tapi rumah yang halal, dapatkan dari harta yang halal, kasih makan anak istri halal. Nah, inilah yang membuat kita tenang. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sebab-sebab lemahnya iman yang kalau kita kaji secara luas mungkin masih banyak lagi, tetapi secara garis besarnya yang menjadikan sebab lemahnya iman maka adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkepanjangan. Yang kedua, yakni tidak ikhlasnya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita gantungkan untuk mencari ridho manusia, sanjungan manusia, pujian manusia. Dan yang ketiga, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita ini ingin sholat, ingin beribadah kepada Allah, kalau di dalam badan kita masih dilihat oleh Allah ada harta yang haram, berarti mengalir darah yang haram, tumbuh daging yang haram. Sementara kita berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sampai kita betul-betul bertobat, membersihkan yang ada di dalam badan kita, apa yang kita pakai, apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu terkait seputar tema kita tadi, mungkin tafadhol. Kalau misalnya bisa dijawab, saya akan jawab. Kalau tidak, mungkin PR. Karena menjawab tidak tahu, nah kata ulama, itu sebagian dari ilmu. Karena kalau kita jawab terus seolah-olah kita bisa, nah itu malah menunjukkan kebodohan. Mungkin silahkan kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan atau sudah paham.